Astaghfirullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz Amma. Dan pagi ini kita akan membahas surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Suratul Qadar ini jatuh setelah suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mentartib Al-Quran atau meletakkan surat-surat dalam Al-Quran itu bukan hanya sekadar diletakkan begitu saja, tidak, tetapi ada hubung kait antara surat setelah dan sesudahnya. Ketika suratul Qadar jatuh setelah suratul Alaq, maknanya ada hubung kait antara suratul Qadar dengan suratul Alaq ini. Lalu apa hubung kaitnya? Dalam suratul Alaq Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inilah surat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama dalam suratul Alaq adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Di mana? Di Gua Hira. Bahkan dengan suratul Alaq inilah Rasul diangkat jadi Nabi. Maka pertanyaannya, kapan suratul Alaq 5 ayat pertama ini turun? Maka jawabannya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa suratul Alaq ini turun di malam Lailatul Qadar. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Selama 1 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari gua itu, tafakur kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian datang malaikat Jibril, kemudian membacakan suratul Alaq ini. Dan Jibril saat menurunkan suratul Alaq itu tepat di bulan Ramadan, lebih tepatnya di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Adapun asbab nuzul daripada suratul Qadar ini memang berbagai macam versi ulama. Karena banyak riwayatnya yang lemah, ada juga yang sahih. Adapun yang masyhur dari asbab nuzul suratul Qadar ini, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah seorang Bani Israel yang berjihad di jalan Allah dan tidak pernah meletakkan pedangnya selama 80 tahun lamanya,
Sahabat takjub, kok ada orang yang kemudian menghabiskan waktunya hanya untuk berjihad saja selama 80 tahun itu. Maka kemudian Jibril datang dan mengatakan, kenapa harus heran dengan seorang Bani Israel yang berjihad 80 tahun lamanya? Bukankah dalam agama wahai Muhammad ada satu malam yang itu lebih baik dibandingkan seseorang dari Bani Israel yang berjihad 84 tahun lamanya? Maka Allah katakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam, di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan kalau mau dihitung, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian lewat kepada kisah Nuh alaihi salam, kemudian Nabi SAW takjub dengan panjangnya usia Nuh alaihi salatu wasallam dalam berdakwah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alfasanatin illa khamsina ama. Nuh itu berdakwah 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya Nabi Nuh. Secara logika, dakwah yang lama itu tentu akan menghasilkan banyak pahala. Makanya kemudian Nabi merasa cemburu karena Nabi sendiri usianya tidak sepanjang itu. Nabi di usia 63 tahun sudah meninggal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menghibur Nabi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tenang wahai Muhammad, walaupun usiamu tidak sepanjang Nuh, tapi aku berikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, tentu usia kita akan menjangkau usia umat-umat sebelum kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan asbab nuzul suratul Qadar ini. Jadi ketika kekhilafahan jatuh ke tangan Muawiyah ibn Abi Sufyan, ingat Khulafaur Rasyidin itu umurnya 30 tahun, dimulai daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan ibnu Ali. Itu disebut Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu artinya berkuasa ala minhajin nubuwah, berkuasa di atas manhaj kenabian 30 tahun saja. Karena setelah 30 tahun berubah dari Khulafaur Rasyidin menjadi mulkun warahmah. Sudah tidak bentuk khilafah lagi, tetapi dalam bentuk kerajaan. Tetapi walaupun dalam bentuk kerajaan, kerajaan yang penuh rahmat. Lah raja pertama adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena ketika itu Hasan ibnu Ali berkuasa 6 bulan. Kemudian diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Jadi ada orang-orang dari kalangan orang-orang Irak, ada yang mengatakan orang Syam, yang merupakan orang-orang fanatik Ali bin Abi Thalib, datang kepada Hasan ibn Ali menyalahkan, kenapa kau serahkan kekuasaanmu kepada Muawiyah? Bahkan bukan hanya itu saja, mereka mencela Hasan ibnu Ali gara-gara menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka kemudian Hasan ibnu Ali mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi suatu ketika Nabi SAW pernah dimimpikan akan kekuasaan Daulah Umayyah, dan Daulah Umayyah ini yang dimulai daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan itu hanya akan berkuasa selama 83 tahun saja. 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul merasa sempit, kenapa kemudian yang berkuasa bukan dari keturunannya tapi dari kabilah Umayyah, Bani Umayyah, maka Allah turunkan suratul Qadar.
dan mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam dalam Islam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan kekuasaan Bani Umayyah. Tetapi kemudian para ulama mengomentari riwayat ini tidak benar. Imam Ibnu Katsir mengatakan mungkar, sebagaimana pendapat Al-Mizzi juga mengatakan mungkar. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan sejarah. Karena kalau kita melihat sejarah, kekuasaan Bani Umayyah itu mau 93 tahun lebih, sementara 1000 bulan dalam bahasa Quran itu 83 tahun plus 4 bulan, sehingga akan bertentangan dengan sejarah. Dan ini sangat lama sekali kalau diambil asbab nuzulnya kepada kisah kekuasaan Bani Umayyah. Tapi yang jelas bahwa apapun asbab nuzul daripada suratul Qadar ini, yang jelas suratul Qadar ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan satu malam yang hanya satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran, keutamaan malam. Kalau antum baca Quran dari awal sampai akhir, Allah tidak pernah menjelaskan keutamaan satu malam dalam setahun kecuali Lailatul Qadar, menunjukkan bahwa malam itu malam sangat istimewa bagi kita kaum muslimin. Baik, kita masuk tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala apabila berbicara soal dirinya sendiri biasanya menggunakan dhamir mutakallim inni, atau terkadang menggunakan dhamir mutakallim jama' inna. Jadi di Quran itu terkadang Allah katakan inni sesungguhnya aku, atau terkadang inna sesungguhnya kami. Apa bedanya? Ulama mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat inni atau innani sesungguhnya aku, berarti Allah hendak menghabarkan dirinya, zatnya. Tetapi kalau Allah memulakan dengan kalimat inna sesungguhnya kami, menggunakan dhamir jama' kami, berarti Allah hendak menjelaskan perbuatannya. Jadi kalau Allah katakan sesungguhnya saya, sesungguhnya aku, berarti Allah hendak menjelaskan zatnya. Tapi kalau Allah katakan inna sesungguhnya kami, berarti Allah hendak menjelaskan tentang perbuatannya. Dan biasanya kalau menggunakan kalimat jama' sesungguhnya kami, perbuatan yang Allah hendak bicarakan adalah perbuatan yang sangat-sangat agung sekali. Karena dhamir inna sesungguhnya kami ini yadhullu alal azamah, menunjukkan tentang keagungan. Ya, karena setelah dhamir inna sesungguhnya kami, anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran itu perkara agung, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyebutkan perkara agung kecuali menunjukkan keagungannya. Makanya Allah menggunakan kalimat inna sesungguhnya kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu ada 3 penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, maksudnya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu turun secara jumlah, maksudnya 30 juz, turun sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza ke langit dunia, tidak sampai ke bumi, hanya sampai di langit pertama saja. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu maksudnya permulaan turunnya saja, Suratul Alaq 1 sampai 5. Itulah di permulaan itu saja Lailatul Qadar turun di malam Lailatul Qadar. Adapun sisa-sisa daripada ayat-ayat yang lainnya 30 juz ya bisa di Ramadan, bisa di luar Ramadan, tetapi permulaannya di bulan Ramadan. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya Allah tidak hendak membicarakan soal turunnya Quran, tapi Allah hendak membicarakan soal keutamaan malam. Bahwa malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran itu malam yang sangat istimewa. Jadi Allah hendak bicara soal keutamaan malam di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fajar, wal fajri walayalin ashri.
demi waktu fajar, dan demi malam-malam yang 10. Sebagian para ulama ada yang mentafsirkan maksudnya malam-malam yang ke-10 di sini bukan 10 akhir Ramadan, tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi ulama berusaha untuk menjelaskan bahwa kalau 10 awal bulan Dzulhijjah itu keistimewaannya di siang hari. Tapi kalau 10 malam akhir Ramadan itu keistimewaannya di malam hari. Harus dibedakan. Jadi kalau Dzulhijjah siangnya, kalau 10 akhir Ramadan malamnya. Kenapa demikian? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan yang tidak terdapat di 10 akhir Ramadan. Seperti apa? Seperti ibadah haji. Ibadah haji dimulai dari 8 Dzulhijjah. Seperti ibadah kurban. Tetapi 10 malam terakhir Ramadan ada amalan-amalan yang tidak ada di 10 awal bulan Dzulhijjah, seperti Lailatul Qadar. Makanya kalau cerita malam, maka 10 akhir Ramadan jauh lebih istimewa dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau cerita siangnya, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan. Begitulah ulama berusaha untuk menjelaskan seperti itu. Taib, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan malam dengan turunnya Al-Qur'an, berarti istimewanya Lailatul Qadar itu disebabkan karena Quran. Karena Quran itu mengangkat segalanya. Mengangkat Jibril, mengangkat Rasul, mengangkat umat Islam, mengangkat bulan, bahkan mengangkat malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam kemuliaan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Masalahnya, sebuah pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar itu? Ini menjadi polemik para ulama. Masihkah ada Lailatul Qadar ataukah sudah tidak ada? Kenapa kemudian terjadi polemik seperti ini? Karena ada sebuah riwayat Nabi SAW satu malam dimimpikan, dan mimpinya seorang Nabi kan wahyu, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggal Lailatul Qadar. Jadi Rasul sudah mengantongi tanggalnya Lailatul Qadar itu dan sangat bahagia dan ingin menyampaikan kepada para sahabat. Ketika hendak menyampaikan tanggal Lailatul Qadar, di tengah jalan Rasul melihat ada sahabat yang bertengkar. Akhirnya Rasul sibuk mendamaikan sahabat itu dan Rasul dilupakan menyampaikan tanggal itu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala akhirnya melupakan dan menghilangkan Lailatul Qadar sehingga tidak ada Lailatul Qadar lagi sampai kiamat. Itu satu pendapat, bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu ada, dan ini pendapat yang kuat. Lailatul Qadar itu masih ada karena Nabi SAW yang memerintahkan mencarinya. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil. Tetapi menjadi polemiknya adalah di tanggal berapa Lailatul Qadar itu, karena saking banyaknya riwayat yang menceritakan Lailatul Qadar itu. Ada juga Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal genap. Ingat, ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu terkadang diobah-obah, terkadang di tanggal ganjil, terkadang di tanggal genap. Makanya sering saya ulang-ulang sama antum, jangan mencari Lailatul Qadar dengan dua perkara. Pertama, jangan sibuk mencari tanda-tandanya, dan jangan sibuk mencari tanggal ganjilnya. Karena ada pendapat Lailatul Qadar itu tidak mesti tanggal ganjil. Lailatul Qadar juga bisa terjadi di tanggal genap. Inilah yang harus dipahami tentang masalah Lailatul Qadar. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu, kata Imam Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, setiap tahunnya berpindah-pindah. Kalau memang itu di tanggal ganjil, boleh jadi tahun kemarin 21, boleh jadi tahun ini 25, boleh jadi tahun depannya 27, boleh lagi 29, dan begitu seterusnya. Tapi pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan pendapat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Ada dua alasan yang mendasari
Kenapa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27? Kata Abdullah ibn Abbas, dilihat dari kalimat per kalimat suratul Qadar. Yang kedua, diambil dari hitungan huruf Lailatul Qadar. Perhatikan, kita ambil dari huruf dulu. Di dalam suratul Qadar, kalimat Lailatul Qadar itu terulang 3 kali. Terulang 3 kali kan? Contoh nih, Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr 2. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri terulang 3 kali. Sekarang kita hitung hurufnya. Lailatu, lam, ya, lam, ta. Sudah 4. Al-Qadar, alif, lam, qad, dal, ra. 9. Kita kali 3. Berapa semuanya? 27. Ya kan? Lailatul Qadar itu kan 9 huruf. Kalau dikali 3, 27. Kata Abdullah ibn Abbas, dilihat dari huruf Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar terulang 3 kali dalam suratul Qadar, menunjukkan Lailatul Qadar itu ada di angka 27. Maka Lailatul Qadar terjadi di malam 27. Ini satu penafsiran. Dalil yang kedua, ditinjau dari kalimat. Kalimat Lailatul Qadar itu, surah Al-Qadar itu ada 30 kalimat. Kalau kita baca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr sampai terakhir hiya hatta matla'il fajr, itu jumlahnya 30 kalimat. Dan kalimat ke-27 itu ada pada huruf hiya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh, sampai kepada hiya hatta matla'il fajr. Lah kalimat hiya ini kalimat ke-27. Dari sini menunjukkan, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baik secara kalimat dalam suratul Qadar ataukah secara huruf dalam kalimat Lailatul Qadar, menunjukkan Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 27. Ini yang dikuatkan pendapat siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan pendapat Ubay ibn Ka'ab. Ya, di tanggal 27. Tetapi para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah bisa terjadi di tanggal 21, bisa terjadi di tanggal 23, 25, 27, 29, karena banyak riwayat yang menunjukkan di tanggal-tanggal ganjil tersebut. Tetapi di tanggal berapa, maka setiap tahunnya bisa berpindah-pindah. Dan ini pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama, wallahu alam. Intinya, hidupkan 10 malam terakhir, pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan juga ruh. Sudah saya jelaskan. Apa makna ruh di sini? Ada yang mengatakan ruh di sini artinya jenis malaikat yang lain yang disebut dengan malaikat ruh. Jadi ada malaikat, ada ruh. Lah ruh ini jenis malaikat yang berbeda. Sama dengan kita manusia, ada jin. Maka di alam malaikat ada malaikat dan ada ruh. Lah malaikat tidak bisa melihat ruh, tapi ruh bisa melihat malaikat. Sama dengan manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Jadi ruh ini makhluk sendiri yang Allah ciptakan, berbeda dengan malaikat. Ini penafsiran yang pertama. Lah baik malaikat yang kita ma'ruf, kita kenal, ataupun malaikat dari jenis ruh, di malam Lailatul Qadar dua-duanya turun. Karena Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud ruh di sini artinya bukan malaikat dari jenis ruh, tetapi yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihir ruhul amin. Maka makna ruh dalam nazala bihir ruhul amin artinya Jibril, maka ruh di sini juga diartikan Jibril. Lalu kenapa kemudian Jibril dikeluarkan dari kalimat malaikat? Bukankah Jibril bagian daripada malaikat? Kenapa dikeluarkan?
Kenapa Allah tidak cukupkan tanazzalul malaikatu saja sudah? Kenapa kemudian Jibril dikeluarkan? Tanazzalul malaikatu waruh. Bukankah Jibril bagian daripada malaikat? Kenapa dikeluarkan dari malaikat? Ulama mengatakan ketika Jibril dikeluarkan dari kalimat al-malaika disendirikan, padahal dia bagian daripada para malaikat, maka menunjukkan keistimewaan Jibril, menyebutkan perkara khusus setelah umum. Artinya Jibril punya keistimewaan sendiri dibandingkan para malaikat yang lain, sehingga harus disebutkan secara khusus. Ya, karena Jibril adalah pemimpin para malaikat. Jadi malam Lailatul Qadar, Jibril turun membawa pasukan malaikat dari langit ke bumi. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di zaman Nabi SAW, Jibril kan turun setiap Ramadan. Untuk apa? Tadarus dengan Nabi. Bahkan di akhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril sampai turun 2 kali sebelum wafatnya Nabi di bulan Ramadan. Lah setelah wafatnya Nabi SAW, Jibril tetap turun di malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam itu. Jadi Jibril ikut menghidupkan malam Lailatul Qadar, menunjukkan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan biizni rabbihim. Lah malaikat turun itu tidak serta-merta mereka turun, tetapi mereka turun dengan izin dari Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Min kulli amrin. Ada yang membaca wakaf sampai di sini. Tapi ada juga yang tidak membaca wakaf tetapi meneruskan min kulli amrin salam. Jadi ada 2 bacaan. Antum boleh membaca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbi min kulli amr, atau antum boleh membaca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbi min kulli amrin salam. Tentu akan berbeda maknanya. Kalau antum mewakafkan sampai min kulli amrin, malaikat turun dan juga ruh di dalamnya dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin maksudnya untuk mengatur semua urusan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan para malaikat yang mengatur manusia. Apakah itu malaikat maut, apakah itu malaikat pemberi rizki, ataukah malaikat yang lain yang mengurus manusia. Kemudian Allah akan menugaskan kepada malaikat-malaikat ini di malam Lailatul Qadar, tentukan umur si fulan, tentukan rizki si fulan, tentukan kebahagiaan si fulan, tentukan ini setahun yang akan datang. Jadi Lailatul Qadar itu menentukan takdir kita setahun yang akan datang, itu maksudnya. Ini kalau wakafnya sampai di sini. Tapi kalau seandainya wakafnya kemudian dicabut dan dibaca min kulli amrin salam, maka maknanya berbeda. Maksudnya kalau min kulli amrin salam berarti Allah hendak menjelaskan bahwa malam itu adalah malam keselamatan, di mana setiap malaikat akan mengucapkan salam kepada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Terkadang satu orang akan mendapatkan ribuan salam dari para malaikat. Jadi malam Lailatul Qadar antum akan mendapatkan salam dari seluruh malaikat, mendapatkan keselamatan. Bahkan bukan hanya para malaikat, Allah sendiri mengucapkan salam kepada kita, karena di antara nama Allah itu As-Salam. Dan ada juga yang memaknai maksudnya malam itu malam yang selamat, selamat dari segalanya, selamat dari gangguan setan, selamat dari gangguan hewan, selamat dari gangguan manusia yang jahat, selamat semuanya. Sampai kapan? Hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Subhanallah. Surah Al-Qadar ini ketika menjelaskan malam Lailatul Qadar tidak menyebutkan kapan awalnya, tetapi menyebutkan kapan akhirnya. Ya kan? Awalnya kan enggak disebutkan kapan Lailatul Qadar itu awalnya, tetapi Allah hanya menyebutkan akhirnya saja kan? Akhirnya sampai terbit fajar. Apa maknanya? Kenapa Allah tidak menyebutkan awalnya, malah menyebutkan akhirnya? Karena Lailatul Qadar itu semakin kita mencari di akhir malam, maka semakin istimewa nilainya. Jadi kalau hendak menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang paling istimewa itu di akhirnya mendekati waktu fajar, dan itu masuk pada sepertiga malam akhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala turun.
Kemudian mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan disitulah malaikat turun dan menyaksikan setiap orang yang membaca Quran di dalamnya. Dan amal itu ditentukan akhirnya. Makanya Allah sebutkan akhirnya tapi tidak menyebutkan awalnya. Pertanyaan pun muncul, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awalnya, akhirnya, lalu kapan awalnya? Kapan awal Lailatul Qadar ini? Kenapa Allah yang menyebutkan akhirnya saja? Maka para ulama terjadi polemik yang sudah saya jelaskan ketika memahami makna Lailatul Malam. Malam ini dimulai kapan? Kalau menurut ketentuan kita manusia, malam itu ditentukan ketika terbit matahari sampai terbenam. Lah terbenamnya itulah sudah malam. Berarti menurut kita malam itu adalah maghrib. Ketika datang waktu maghrib, penanggalan masih bergeser, ya kan? Umpamanya asar tanggal 9, datang waktu maghrib, datang tanggal 10 tuh, karena disitulah pergantian tanggal hijriah. Itulah mulai waktu malam. Itu menurut kita. Tetapi malam menurut Allah Subhanahu wa taala berbeda. Malam menurut ketentuan Allah itu dimulai waktu asar. Karena ada hadis yang mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Allah membagi-bagi tugas malaikat pencatat kebaikan. Ada malaikat petugas kebaikan, pencatat kebaikan di waktu malam hari, dan ada yang mencatat di waktu siang hari. Pertemuannya di waktu solat asar dan solat fajar. Berarti dari ketentuan hadis ini, malam menurut Allah dimulai asar dan diakhiri fajar. Dan wallahu alam, ya, saya sendiri cenderung bahwa malam itu adalah ditentukan dimulai asar. Maksudnya yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu milik Allah. Sehingga waktu asar itu sudah masuk Lailatul Qadar dan diakhiri sampai terbit fajar. Ini diantara tafsir singkat dari suratul Qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.